Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel aku, Mustika Sari. Biaya admin di marketplace semakin kesini semakin naik. Gimana cara kita menyikapinya? Di video sebelumnya aku pernah membahas tentang cara menghitung biaya admin dan biaya layanan di Shopee yang terbaru. Dan memang ada kenaikan biaya per 1 Januari 2023. Nah, video ini mendapatkan antusias yang cukup besar dari teman-teman dan banyak juga teman-teman seller yang sudah gabung jualan di Shopee dari tahun-tahun yang lalu ini yang berkomentar, "Aduh, biaya adminnya naik terus. Jadi males jualan, yuk pindah marketplace aja," dan lain-lain. Sebenarnya dari dulu biaya admin di marketplace setiap tahunnya ada kenaikan. Bukan hanya di Shopee, Tokopedia juga. Dan marketplace-marketplace yang lainnya, aku yakin bertambahnya tahun juga ada kenaikan biaya admin. Karena semua platform marketplace tentunya mereka juga harus menyesuaikan dengan biaya operasional yang mereka keluarkan. Nah, salah satunya adalah dengan cara menaikkan biaya admin dan biaya layanan. Nah, nyatanya tetap banyak kok seller yang jualan di marketplace dan sukses dari sana. Coba deh kalian ngomong ke seller-seller yang tokonya udah jalan di marketplace. Udah deh kalian bubar aja jualannya, biaya admin naik. Kira-kira mereka mau nggak? Nggak bakalan mau, karena penjualan mereka di sana lancar, profitnya banyak, sekalipun biaya adminnya naik. Toh yang mengalami kenaikan biaya admin bukan kita aja. Semua seller-seller yang lain di Shopee, di Tokopedia, biaya adminnya juga naik. Daripada kita jadi gak semangat, malah mikir buat berhenti jualan, lebih baik kita menentukan strategi gimana caranya agar walaupun biaya admin naik, kita tetap mendapatkan penjualan yang banyak dan profit yang maksimal. Nah, di sini aku akan share ke teman-teman semua 6 tips jitu menghadapi kenaikan biaya admin agar profit kita tetap optimal. Oke, yuk kita menuju ke pembahasannya. Cara yang pertama, hanya ikuti program yang memang perlu. Di marketplace memang terdapat banyak program yang tujuannya agar customer lebih tertarik untuk belanja produk di toko kita. Nah, yang teman-teman harus tahu, program ini gratis ataukah ada biaya layanannya. Kalau gratis, it's okay, teman-teman ikut aja. Nah, tapi kalau ada biaya layanannya, ini yang perlu teman-teman perhatikan karena berkaitan dengan profit akhir kita. Aku contohin di Shopee ya, ada program gratis ongkir ekstra dan program cashback ekstra. Kita ikutan semua nih. Kemudian setelah kita analisa dari hasil penjualan-penjualan yang sudah terjadi di toko kita, ternyata si program cashback ekstra ini gak begitu berpengaruh terhadap penjualan. Maka lebih baik kita nonaktifkan saja yang program cashback ekstra. Dengan demikian kita gak perlu bayar biaya layanan untuk program cashback ekstra. Ini sekedar contoh aja ya, realnya di tokoku ada yang cuma mengaktifkan program gratis ongkir ekstra, ada yang mengaktifkan keduanya. Memang sih rata-rata di tokoku yang cashback ekstra ini gak gitu ngaruh terhadap penjualan. Kalau di toko kalian gimana? Ngaruh nggak sih? Tuliskan di kolom komentar ya. Jadi ini tergantung toko teman-teman masing-masing ya. Teman-teman cek lagi apakah program-program yang kita ikuti berpengaruh terhadap penjualan ataukah tidak. Jika dirasa memang ada program yang tidak perlu, maka daripada buang-buang biaya layanan, kita nonaktifkan saja. Cara yang kedua, efisiensi biaya operasional. Coba teman-teman perhatikan lagi biaya operasional di toko teman-teman. Sewa gudang, biaya packing, bayar karyawan. Nah, coba teman-teman pikir kira-kira ada nggak sih dari biaya operasional ini yang bisa dipangkas sehingga kenaikan biaya admin bisa ditutupi dengan penurunan biaya operasional. Misal biaya packing untuk membeli lakban, bubble wrap, plastik packing, ini teman-teman harganya berapa? Coba cek, adakah toko lain yang menjual produk perlengkapan packing ini dengan harga yang lebih murah? Nah, teman-teman bisa beli di situ. Atau teman-teman bisa nego ke toko langganan teman-teman untuk mendapatkan harga yang lebih oke. Karyawan, apakah kerja karyawan sudah efektif?
Ataukah selama waktu kerja banyakan bengongnya gara-gara gak ada yang bisa dikerjakan? Nah, kalau iya berarti teman-teman kebanyakan ngambil karyawan. Solusinya ya ngurangi karyawan. Atau kalau enggak, teman-teman bisa mempertimbangkan untuk memberikan tugas tambahan ke karyawan yang sekiranya bisa meningkatkan penjualan di toko kita. Misalnya menjadikan karyawan sebagai host live dan sebagainya. Cara yang ketiga, naikkan harga secara perlahan atau bertahap. Oke, itu wajar kalau teman-teman mau naikkan harga barang karena biaya adminnya naik. Tapi aku saranin teman-teman jangan naikkan harganya terlalu ekstrim. Jangan sampai customer berpikir, kok toko ini sekarang harganya jadi mahal ya produk-produknya. Jadi teman-teman perlahan aja naikkan harganya. Misal di tahun lalu teman-teman kena biaya admin plus layanan ini 5% dan sekarang naik menjadi 8%. Berarti kalau kita mau profitnya tetap sama kayak tahun lalu, paling tidak kita harus menaikkan 3-4% harga produknya. Nah, jadi misalkan kita mau naikin 3% nih harganya, kita bisa naikin 1,5% dulu. Baru beberapa waktu kemudian kita naikkan lagi 1,5%-nya. Sehingga gak begitu kentara lonjakan perubahan harganya. Terutama bagi teman-teman yang jualan produk yang kisaran harganya lumayan. Misal teman-teman jualan produk 250.000. Nah, ini kalau langsung dinaikin 3%, mungkin customer pada ngeh kalau harganya berubah. Tapi kalau kita cicil, kita naikin harganya 1,5%-nya dulu. Baru kemudian dinaikin lagi 1,5%. Nah, kalau begini gak begitu kelihatan kalau harganya naik. Tapi untuk produk yang harganya rendah, misalkan harganya 50 ribuan ke bawah, ini gak begitu kelihatan sih walaupun kita langsung naikin 3%. Misal produk harga jualnya 25.000, kemudian mau kita naikin 3% menjadi 25.750 rupiah. Naik 750 rupiah, ini kan gak begitu kelihatan ya. Jadi menurut aku teman-teman perhatikan juga harga produk yang teman-teman jual. Jika memang dinaikkan secara langsung, ini kelihatan banget kalau harganya naik, maka teman-teman bisa naikkan harganya secara bertahap. Cara yang keempat, tingkatkan value produk. Biaya admin naik, kemungkinan besar harga produk harus naik. Nah, usahakan agar value produk juga naik, nilai jual naik. Sehingga walaupun harganya naik, customer tetap merasa produk kita worth it untuk dibeli. Ada banyak cara untuk meningkatkan value produk atau nilai jual produk. Mulai dari tampilannya, karena kita jualan online, yang pertama dilihat oleh customer adalah gambar produk. Maka pastikan kita menggunakan gambar produk yang menarik dan judul yang baik. Kita juga bisa menambahkan value melalui pengemasan. Misal kita menambahkan kartu ucapan terima kasih kepada customer. Atau nih kalau kita jualan produk fashion, jual baju, kita bisa bikin bajunya wangi khas toko kita. Jadi bukan wangi baju baru kayak biasanya. Atau teman-teman bisa juga meningkatkan value produk dengan cara memberikan free konsultasi kepada customer. Nah, ini bisa dilakukan biasanya untuk produk skincare dan produk kesehatan. Bisa juga teman-teman menambahkan value produk dengan memberikan garansi produk. Jadi banyak banget ya caranya. Nah, teman-teman pikir-pikir lagi kira-kira value produk apa ya yang cocok untuk ditambahkan ke produk jualan teman-teman. Cara yang kelima adalah pertinggi closing rate atau tingkat closing. Ketika ada customer yang berkunjung ke toko kita di marketplace, kemudian dia udah chat ke toko kita, apakah udah pasti closing? Apakah udah pasti dia lanjut membeli produk kita? Belum tentu. Tapi potensi dia untuk lanjut ke pembelian ini bisa kita perbesar. Caranya, teman-teman harus fast respon. Teman-teman harus membalas chat customer dengan cepat. Jangan sampai customer udah chat karena kita kelamaan balas chatnya, customer udah kebeli order produk dari toko lain yang membalas chatnya dengan cepat. Sebenarnya fast respon ini belum cukup ya. Teman-teman juga harus mempelajari gimana strategi membalas chat agar customer semakin tertarik untuk order dan buru-buru check out. Nah, aku sudah pernah bikin video tentang cara membalas chat agar customer kebelet untuk order. Di video yang ini ya. Untuk link videonya sudah aku cantumkan di kolom deskripsi. Cara yang terakhir yaitu yang keenam adalah tambah toko di marketplace yang lain.
Jadi karena adanya kebijakan kenaikan biaya admin, maka profit per produk akan berkurang. Kalau kita mau profitnya tetap sama seperti biasanya, tentunya kita harus menaikkan harga produk. Nah, kalau harga produk naik, teman-teman pasti berpikirnya khawatir kalau customer merasa produk kita kemahalan, sehingga yang tertarik untuk order akan lebih sedikit dibandingkan biasanya. Iya kan? Nah, dengan menerapkan 5 poin yang sudah dibahas di atas, semoga profit kita jadi banyak. Nah, agar lebih maksimal lagi, teman-teman bisa mempertimbangkan untuk buka toko di marketplace yang lain. Jadi ini bukan pindah marketplace ya, tapi tambah toko lagi di marketplace yang lain. Misal teman-teman awalnya jualan di Shopee aja. Nah, teman-teman bisa pertimbangkan untuk buka toko juga di Tokopedia, di TikTok Shop, maupun di Lazada. Sehingga teman-teman bisa memberikan akses yang lebih banyak ke orang-orang untuk menemukan produk yang teman-teman jual. Nah, dengan semakin banyaknya orang yang melihat produk kita, maka potensi penjualan juga semakin besar. Dengan demikian, profit kita juga semakin banyak. Oke teman-teman, itu dia tadi 6 tips untuk menghadapi kenaikan biaya admin dan biaya layanan di marketplace agar penjualan dan profit kita tetap banyak. Sampai di sini aja sharing aku kali ini. Jika teman-teman suka video ini dan dirasa bermanfaat, silahkan teman-teman like videonya, komen, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan informasi seputar trik cuan jualan online yang lainnya. Oke, see you next video. Bye!